Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Kali ini Dongeng Tengah Malam akan membawakan kiriman cerita dari sebut saja namanya kita inisialkan Mas Ade ya. Ini menceritakan dengan pengalamannya waktu di rumah neneknya. Tapi sebelumnya, untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Sekalian menulis komentarnya sekaligus like-nya juga ya. Yang di Spotify jangan lupa follow supaya bisa mengikuti cerita dari Dongeng Tengah Malam selanjutnya. Kita langsung saja ke ceritanya. Jadi Mas Ade ini menceritakan pada waktu lebaran ke rumah neneknya. Kan biasa ya, kalau lebaran biasanya kita yang dari luar kota atau yang jauh dari rumah kakek atau nenek itu kalau lebaran akan berkumpul di rumah nenek. Begitu juga yang dialami keluarga Mas Ade ini. Makanya dia waktu berkunjung ke rumah neneknya di hari lebaran. Kejadian itu sekitar tahun 2016-an. Kebetulan rumah neneknya ini ada di daerah Magelang. Jadi saat itu almarhum yang putrinya itu kan sekarang sudah nggak ada ya. Dan cerita ini menceritakan pada waktu masih ada semua. Seperti keluarga pada umumnya. Jadi Mas Ade ini menginap bersama orang tuanya di rumah neneknya itu. Kejadiannya adalah di malam itu sekitar pukul 22 atau pukul 10 malam ya. Mas Ade ini sedang duduk-duduk santai dengan beliau di dapur atau neneknya itu. Karena memang menunggu Pak D-nya, kebetulan Pak D-nya kan rumahnya dekat dengan rumah neneknya itu. Pak D-nya ini punya kebiasaan itu memijit kakeknya, dan itu adalah kegiatan rutin. Jadi Pak D-nya tiap hari itu datang itu hanya untuk sekedar memijit sampai kakeknya ini tertidur, barulah ditinggalkan sama Pak D-nya. Sambil menunggu Pak D-nya ini selesai memijit ya, Mas Ade ini kan bercengkrama dengan neneknya di dapur itu. Setelah yang kakungnya ini tertidur pulas, barulah Pak D ini selesai memijit dan bisa ikut ngobrol nimbrung bersama Mas Ade dan neneknya ini. Maklumlah usia eyangnya saat itu ya sudah ber-90 tahun. Makanya Pak D-nya ini ya mungkin karena melihat orang tuanya sudah setua itu ya, menuruti gitu loh. Menuruti saking sayangnya sama orang tua, Pak D-nya menuruti apa yang diinginkan kakeknya, salah satunya memijit itu sampai tertidur baru ditinggal pulang. Akhirnya Pak D pun ikut kan ngobrol dengan Mas Ade dan neneknya ini. Saking asiknya bercengkrama ya, nggak terasa waktu ternyata sudah menunjukkan hampir pukul 23 atau jam 11 malam. Karena terlihat sudah mulai malam, Pak D-nya pun berpamitan kepada neneknya dan Mas Ade ini. Setelah itu Pak D-nya pun segera mengeluarkan motornya dari teras samping rumah ke luar pagar. Nah, pintu pagar rumahnya eyangnya Mas Ade ini pendek. Jadi pagarnya hanya berbahan dinding, itu pun juga pendek ya. Dan bisa dilompati dari jalan kalau orang niat ya. Jadi saking pendeknya itu kalau orang mau masuk, sebenarnya fungsi pagar ini hanya mungkin pembatas saja ya, bukan untuk menjaga atau apa. Dan seringnya pagarnya pun juga nggak digembok, karena memang di situ jarang terjadi memang ada kemalingan atau apa, memang hampir nggak pernah. Hanya pintu dapur dan pintu depan saja yang biasanya dikunci. Sebagai gambaran kenapa dikatakan daerahnya atau rumahnya eyang ini agak aman ya, karena
daerah sekitar rumahnya yangnya Mas Ade ini jalannya buntu kalau untuk mobil. Jadi bisa lewat lah di daerahnya depan rumahnya itu. Hanya ada celah yang bisa dilalui untuk menuju kampung ya, hingga ke akses area tempat pemakaman umum lah ya, dengan berjalan kaki. Jadi gangnya rumahnya yang Mas Ade ini kebetulan berseberangan dengan markas besar Akademi Militer dan juga jalan raya. Maklum lah karena yang kakinya Mas Ade ini dulunya memang tentara. Begitupun juga dengan tetangga-tetangga di sekitar rumahnya. Itu merupakan temannya yang kangkung yang sudah almarhum ya. Makanya di daerah rumah sekitar yangnya itu cukup aman. Setelah Pak D-nya berada di luar rumah, Pak D-nya pun berkata sama Mas Ade agar biar dia saja yang menutup pintu pagarnya, dan Mas Ade ini cukup mengunci pintu dapur saja. Mas Ade pun ya melakukan apa yang dikatakan Pak D-nya ini. Akhirnya Pak D menutup pintu pagar depan ya, karena pagar depan ini kan di luar ya. Dan perawatannya kan mungkin jarang, apalagi yang menghuni kan kakek nenek yang usianya cukup banyak ya, makanya nggak terawat. Jadi pagarnya kalau dibuka tutup bunyinya itu kerasa sekali. Kalau mungkin nggak tahan di kuping rasanya keri gitu loh. Keri itu apa ya? Atau bukan keri ya, menusuk gitu loh, karena suaranya berdecit gitu loh. Berjedit keras ya, karena karatan tadi itu. Setelah menutup pintu pagar, terdengar di luar bahwa Pak D-nya itu mulai menstarter motornya dengan suara duru mesinnya ya. Dan samar-samar suaranya itu kan semakin jauh kan semakin pelan ya. Jadi terdengar jelas suara motornya itu jalan semakin jauh dan semakin hilang suara motornya itu. Akhirnya Mas Ade pun setelah mengunci semua pintu yang diamanatkan sama Pak D-nya tadi, kembali duduk bersama neneknya di dapur untuk melanjutkan ngobrol-ngobrol dengan neneknya. Malam lah ketemunya kan jarang ya, dan ketemu lama pun ya pas di hari Lebaran ini sama neneknya. Tetapi nggak berapa lama setelah Mas Ade duduk dan ngobrol dengan neneknya atau yang putrinya nih, tiba-tiba terdengar ada seseorang yang mengetuk-ngetuk pintu dapur. Bahkan tidak hanya mengetuk biasa ya, jadi ketukannya itu semakin lama itu semakin keras, seakan-akan terburu-buru gitu loh. Orang terburu-buru ngetuk pintu, dan di selama ngetuk pintu itu dia juga meminta tolong untuk dibukakan pintu. Tidak tahu itu mas-mas atau bapak-bapak ya. Jadi kan di luar terdengarannya kan nggak sampai jelas kira-kira bapak-bapak atau mas-mas ya. Pak, Bu, tolong bukain pintunya. Pak, Bu. Hal itu diucapkan sampai 3 kali. Setelah 3 kali, suasananya tiba-tiba hening, nggak ada suara sama sekali, nggak ada ketukan sama sekali. Mas Ade dan yang putrinya pun saling bertatapan bingung gitu loh. Tapi yang terutama bingung sebenarnya Mas Ade, nggak tahu. Bingungnya yang putrinya itu nggak tahu. Dan yang aneh lagi, suara minta tolong kalau orang itu seperti suaranya kan terburu-buru ya tadi ya ketukannya ya. Harusnya kan suaranya terburu-buru seakan-akan orang ingin segera masuk. Yang aneh, suara minta tolongnya seperti suara orang meratap. Gimana ya bayangkan orang meratap ya. Jadi nggak, kalau dibilang wajar itu kalau tergesa-gesa kan, Pak Bu tolong. Nah, kalau ini suaranya tuh beda kan ya. Jadi seperti meratap gitu loh yang didengar sama Mas Ade ini. Tetapi yang juga kalau lebih bingung Mas Ade ini, neneknya itu kemudian mengajak Mas Ade masuk dan berkata, udah lupain aja, itu memang suka
begitu. Maksudnya suka begitu tuh tapi karena kagetnya Mas Ade dan juga ada sedikit rasa takut ya. Karena yang biasa tinggal di situ kan yang putrinya atau kakek neneknya itu kok nggak bereaksi, berniat menolong atau membukakan pintu, atau mungkin orang jahat ya. Kan diceritakan di depan bahwa daerah situ kan aman gitu loh, jarang ada maling, bahkan hampir nggak ada ya. Lah ini nek yang putrinya ini malah menyampaikan lupain saja, itu memang suka begitu. Kan sesuatu yang aneh gitu loh batin Mas Ade ini. Dan pada waktu kejadian tuh Mas Ade masih belum berpikiran bahwa itu sesuatu yang aneh ya, belum arah berpikiran ke sana. Akhirnya ya udah Mas Ade menurut saja, akhirnya masuk ke dalam dan mengunci pintu, istilahnya menslot itu apa ya, kalau rumah-rumah dulu kan biasanya pakai kunci geser itu ya. Jadi istilahnya tuh menslot pintu pembatas antara ruangan atau area dalam dengan luar, alias dapur yang tadi dipakai tempat untuk ngobrol dengan yang putrinya. Walaupun area dapur pun sebenarnya sudah tertutup ya, sudah dikunci, ada kunci pintunya. Tapi memang gitu ya rumah-rumah dulu, zaman orang tua saya dulu itu bahkan selain kunci biasa ya, itu mesti ada kunci slotnya itu. Bahkan ada 2, bahkan bisa lebih ya. Minimal 1 mesti ditambah kalau dari dalam ada kunci slotnya, seperti itu. Kita maklum lah, memang orang-orang tua kita dulu sangat menjaga sekali keamanan rumahnya. Setelah di dalam rumah yang dikhawatirkan malah yang kakung atau kakeknya tadi. Untungnya alhamdulillah katanya tidak sampai terbangun. Padahal menurut Mas Ade suara ketukan tadi itu lumayan keras, lumayan kenceng. Dan kamar yang kakungnya itu jendelanya mengarah ke dapur. Makanya dikhawatirkan kan kaget mendengar ketukan keras tadi dan ternyata tidak. Karena kalau terbangun repot nanti untuk menidurkannya lagi. Pasti mencari Pak D untuk memijat dan supaya bisa segera tidur. Dan juga ada keanehan lagi. Orang tuanya Mas Ade ini kan kebetulan mereka ada di kamar ya, walaupun mereka katanya belum tidur sih. Kamarnya itu jendelanya tuh mengarah teras, itu di luar dapur ya, tempat di mana ada ketukan dari pria misterius itu. Pada waktu ditanyain, mendengar ada ribut-ribut, ada ketukan, ternyata mereka belum tidur loh ya, katanya mereka tidak mendengarkan sama sekali. Padahal ketukannya itu cukup keras, bahkan bikin yang mendengarkan mungkin kaget ya, karena saking keras. Karena orang tergopoh-gopoh kalau ngetuk pintu kan seperti nggak ada aturannya ya, langsung kan gedor-gedor gitu kan biasa orang yang tergopoh-gopoh itu. Dan mereka tidak mendengarkan sama sekali. Dan itulah yang membuat Mas Ade jadi sesuatu yang aneh ketukan tadi, dan mulai berpikir gitu, kok suara sekeras itu nggak ada yang mendengarkan selain Mas Ade dan yang putrinya. Bahkan yang terpikirkan dari Mas Ade itu, yang putrinya tuh seperti tahu sesuatu. Jadi waktu itu kan saling tatapan bengong ya mendengar ketukan itu. Justru mungkin yang putrinya malah bukan khawatir ketukan itu, khawatir dengan Mas Ade yang ternyata mendengarkan ketukan itu. Makanya yang putrinya segera mengajak masuk Mas Ade dan tidak usah menghiraukannya. Dan itu menjadi pertanyaan belum ada jawaban. Pertanyaan belum ada jawaban bagi Mas Ade, dianggap bahwa siapa sebenarnya pria misterius yang mengetuk-ngetuk pintu rumahnya yang putrinya itu. Dan mungkin masih belum terjawab sampai sekarang ya, karena nggak dibahas sama Mas Ade ini. Yaitu tadi ketukan misterius kiriman dari Mas Ade, pengalaman pribadi Mas Ade yang mungkin tidak bisa dilupakan sampai saat ini.
Itu tadi kiriman dari Mas Adi. Terima kasih Mas Adi atas kiriman ceritanya. Maaf Mas Adi ini inisial ya, bukan nama sebenarnya. Bagi sedulur semua yang mau berkirim cerita bisa lewat email ya. Kirim aja di dongengtengahmalam@gmail.com. Dan tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada semua pengirim cerita ke Dongeng Tengah Malam. Mohon maaf mungkin yang belum terbacakan atau belum dibawakan di Dongeng Tengah Malam ini. Mohon sabar menunggu, nanti insya Allah akan segera dibawakan di sini. Demikian, semoga semua sedulur bisa terhibur dengan cerita Dongeng Tengah Malam ini. Dan saya Pak D. Alvan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah mendengarkan dan menonton cerita dari Dongeng Tengah Malam ini sampai selesai. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.